Puji Tuhan, saudara-saudara dikasih Tuhan, salam sejahtera kasih Tuhan Yesus Kristus. Berjumpa kembali dengan saya pada kesempatan ini untuk menyampaikan firman Tuhan pada hari ini Minggu tanggal 22 Agustus 2021. Dan lebih khusus kepada jemaat GPD Sola Gracia dimanapun saudara-saudara berada. Sebelum saya menyampaikan pesan firman, mari saya mau berdoa, saudara juga berdoa kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur kepada Engkau untuk kesempatan ini. Kebaikan Tuhan nyata dalam setiap kami, sehingga kami boleh ada sebagaimana ada pada saat ini, untuk kami boleh menikmati Tuhan. Sekalipun hanya melalui tayangan ini Tuhan mengurapi kami semua, mengurapi setiap jemaat Tuhan, dengan pengurapan kuasa Roh Kudus-Mu Tuhan. Kami memerlukan akan kebenaran firman-Mu di tengah keadaan dan situasi sekarang yang sedang tidak menentu, karena kami punya percaya, kami punya keyakinan di dalam Tuhan kami terus kuat dan mampu untuk menghadapi keadaan apapun. Terima kasih Bapa, terpujilah nama Tuhan. Hamba akan menyampaikan firman-Mu Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, saya mau baca firman Tuhan dalam kitab Ulangan pasal 10 ayat 12 dan ayatnya yang ke-13. Ulangan 10 ayat 12 dan ayat 13. Firman Tuhan berkata demikian. Maka sekarang hai orang Israel, apakah yang dimintakan daripadamu oleh Tuhan Allahmu selain dari takut akan Tuhan Allahmu, hidup menurut segala jalan yang ditunjukkannya, mengasihi Dia, beribadah kepada Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu, berpegang pada perintah dan ketetapan Tuhan yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, supaya baik keadaanmu. Puji Tuhan. Saudara-saudara yang dikasih Tuhan, renungan firman Tuhan ini saya sampaikan dalam kebaktian tadi sejak dari pagi sampai pada ibadah siang. Saya mau sedikit beri garis bawahi di dalam tulisan firman Tuhan di sini, apa yang diminta daripadamu oleh Tuhan. Saudara-saudara, kita terkadang terlalu sering meminta kepada Tuhan. Dalam doa kita minta, dan saya percaya Tuhan sumber jawaban, sumber pertolongan. Saya percaya juga pun Tuhan yang menjawab. Kalau ada yang belum dijawab, kita tak terus berdoa meminta. Dan saya percaya saudara-saudara, ada banyak hal yang sudah dijawab dan itu menjadikan mujizat bagi saudara-saudara sekalian. Nah, ketika kita meminta kepada Tuhan sesuatu di dalam doa, apa yang ingin kita sampaikan. Sebab memang firman Tuhan demikian, firman Tuhan memang berkata demikian, mintalah maka kamu akan diberikan. Kita meminta kepada Tuhan lewat doa. Saudara-saudara, tetapi ternyata ada juga yang Tuhan minta saudara-saudara kepada kita. Iya. Nah, kita tidak hanya meminta, tetapi Tuhan juga meminta kepada saudara dan saya. Artinya bahwa Tuhan juga mau sesuatu dari kita untuk kita berikan kepadanya. Apa itu kira-kira saudara-saudara? Memang di ayat ini sudah cukup jelas apa yang Tuhan minta saudara. Namun dalam konteks di sini saudara-saudara akan mengingatkan kepada kita bahwa kita punya kewajiban dalam artian sebagai orang Kristen dalam kita menjalani kehidupan ini, bahwa adakah sesuatu yang kita berikan kepada Tuhan, saudara-saudara, sesuatu yang kita berikan yang ternyata Alkitab berkata Tuhan meminta dari kita untuk kita berikan kepada Tuhan. Sesungguhnya di sini bukan bicara soal harta materi saudara Tuhan minta. Karena memang bicara soal harta dan materi tidak dapat, seperti dalam tulisan berkata, dengan apakah akan kubalas kebaikan Tuhan di dalam hidup ini. Itu ungkapan dari Daud dalam tulisan firman Tuhan. Dengan apa akan kubalas kebaikan Tuhan? Nah, kalau misalnya saya tanya kepada saudara, dengan apa kita mau balas kebaikan Tuhan? Mungkin saudara akan berkata, dengan apa ya saya mau balas kebaikan Tuhan? Untuk saya memberi sesuatu kepada Tuhan. Harta dan kekayaan tidak cukup, saudara-saudara. Iya. Untuk kita memberikan sesuatu yang dapat kita beri kepada Tuhan. Saudara-saudara kasih Tuhan, harta yang kita punya tidak cukup, saudara. Karena Tuhan kita Tuhan yang sangat dahsyat dan luar biasa. Kebaikannya, anugerahnya, kasihnya di dalam kehidupan kita yang melebihi dari kehidupan ini bahkan, sehingga apa yang ada pada kita, hal-hal yang fisik nggak bisa untuk
membalas akan segala kebaikan Tuhan itu, saudara-saudara. Tetapi ada sesuatu yang dapat kita berikan kepada Tuhan. Dalam konteks ayat di sini, sesuai dengan apa yang Tuhan minta, saudara-saudara. Iya. Apa yang diminta daripadamu. Ada beberapa poin dalam ayat di sini yang Tuhan minta dari kita, saudara-saudara, untuk kita dapat berikan kepada Tuhan. Pertama di sini dikatakan takut akan Tuhan. Nah, sekali lagi, apakah yang diminta daripadamu? Saudara, ayat ini datang kepada bangsa Israel. Iya, saudara-saudara dikasih Tuhan. Tuhan berkata kepada mereka, apa yang Tuhan minta daripadamu? Takut akan Tuhan. Bapak Ibu saudara kasih Tuhan, takut akan Tuhan di sini bicara kita menghormati, menghargai Tuhan. Iya, kita menyanjung Tuhan, saudara-saudara, karena Dia Tuhan yang Maha Kuasa. Takut akan Tuhan. Lalu kemudian yang berikut, ya, firman berkata dalam tulisan di sini, hidup menurut segala jalan yang ditunjukkannya. Artinya mengikuti apa yang menjadi mau dan kehendak Tuhan. Berjalan di dalam jalan Tuhan. Berjalan sesuai dengan firman-Nya. Saudara-saudara dikasih Tuhan. Dan ini yang Dia minta, supaya ketika Dia berkata kepada bangsa Israel, apa yang diminta? Takut akan Tuhan. Iya, berjalan menurut jalan yang ditunjukkannya. Bangsa Israel ketika dalam perjalanan mereka melalui tiang awan, tiang api, bicara kehadiran Tuhan. Dan mereka harus taat, mereka harus tunduk, berjalan sesuai dengan arahan Tuhan itu. Begitu juga dengan saudara-saudara. Ayat ini memberikan suatu kesimpulan dalam konteks adalah bicara tentang kehidupan yang seturut dengan kehendak Tuhan. Iya. Lalu kemudian ayat selanjutnya berkata di sini, mengasihi Dia, mengasihi Tuhan. Saudara, mengasihi Tuhan artinya adalah bahwa dalam kehidupan kita ini kita harus tunjukkan bahwa kita mengasihi Dia melebihi dari segalanya. Bahkan itu firman Tuhan katakan. Iya. Mengapa kita harus mengasihi Tuhan? Karena Tuhan sudah lebih dulu mengasihi saudara dan saya. Kasih karunia anugerah yang Dia berikan. Maka apa yang diminta? Mari kita mau mengasihi Tuhan. Banyak lagu pujian-pujian yang dikutip dari kita pemazmur yang mengungkapkan bahwa kita harus mengasihi Tuhan lebih dari segala-galanya. Saudara-saudari kasih Tuhan, mengasihi Dia. Saudara, seperti konteks berkata karena Dia sudah lebih dulu mengasihi saya, mengasihi saudara. Lalu berikutnya dikatakan begini, beribadah kepada Tuhan Allahmu. Ya. Ini menjadi penting pada poin selanjutnya, apa yang Tuhan minta, beribadah. Nah, jadi ibadah juga itu adalah bagian dari yang Tuhan mau, yang Tuhan perintahkan. Kepada bangsa Israel, ini adalah bagian dari yang Tuhan minta. Supaya kalian harus bisa beribadah. Bangsa Israel ketika mereka keluar dari Mesir, cuma satu poin yang paling mendasar adalah supaya mereka bisa beribadah kepadaku, kepada Tuhan. Saudara-saudara, nah ini Tuhan minta, beribadah. Ini bicara tentang persekutuan kita, hubungan kita dengan Tuhan. Hari-hari ini memang karena situasi dan keadaan kita nggak bisa beribadah secara bersama, kumpul saudara-saudara. Iya. Tetapi saya percaya saudara-saudara tetap memiliki persekutuanmu dengan Tuhan. Iya. Engkau tidak pernah putus hubunganmu dengan Tuhan untuk mau beribadah kepada Tuhan, melakukan apa yang Tuhan mau. Saudara-saudara kasih Tuhan, beribadah kepada Tuhan, membangun persekutuan kita dengan Dia. Sebab Alkitab menulis dalam tulisan firman Tuhan, ibadah itu mengandung janji, baik hari ini, besok, sampai selama-lamanya. Dan ibadah itu mengandung janji bicara soal kekekalan. Karena nanti suatu saat nanti Tuhan akan membedakan mana orang yang beribadah dan mana orang yang tidak beribadah. Mana orang yang memiliki hubungan persekutuan dengan Tuhan dan orang yang tidak memiliki persekutuan dengan Tuhan. Mana orang yang setia beribadah dan mana orang yang tidak setia beribadah. Kitab Wahyu menubuatkan, ukurlah bait suci Tuhan, sedangkan orang yang di luar pelataran jangan diukur, tetapi mereka yang ada di dalam bait Tuhan itu yang diukur. Saudara-saudara dikasih Tuhan, artinya bahwa mereka yang beribadah kepada Tuhan, maka firman Tuhan berkata ada jaminan di dalam kehidupan ini. Latihan badani terbatas gunanya, tapi ibadah mengandung janji. Puji Tuhan. Dan saya percaya setiap kita sekalian, ada banyak janji Tuhan yang Dia nyatakan lewat kebenaran firman Tuhan bagi mereka yang setia kepada Tuhan.
memiliki hubungan persekutuan dengan Tuhan, beribadah kepada Tuhan. Lalu kemudian ayat terakhir dikatakan begini, beribadah kepada Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan segenap jiwamu. Artinya dirunut dari ayat di atas, takut akan Tuhan, mengasihi Tuhan, hidup menurut jalan yang ditunjukkannya, dan beribadah kepada Tuhan, semuanya itu engkau kerjakan dengan segenap hati, iya, dan dengan segenap jiwa. Artinya kita tidak hanya sekedar saja, iya. Dalam kita mengasihi Tuhan tidak hanya asal-asal saja. Dalam beribadah, dalam bersekutu pada Tuhan tidak hanya sekedar saja. Tetapi firman berkata harus dengan segenap hati, artinya harus dengan hati, saudara. Memang Alkitab mengatakan Tuhan tidak melihat luarnya, tidak melihat fisik, tapi Tuhan melihat hati. Nah, mengasihi Tuhan dengan sungguh-sungguh, firman berkata dengan segenap hatimu, iya. Lalu beribadah kepadanya dengan sungguh-sungguh, dengan segenap hatimu, kau datang kepada Tuhan dengan segenap hati. Dan bahkan firman berkata di sini dalam tulisan firman Tuhan, dengan segenap jiwa. Jiwa ini bicara tentang kehidupan, dengan segenap jiwa. Seluruh apa yang ada pada kita totalitas untuk kita serahkan kepada Tuhan, persembahkan kepada Tuhan. Saudara-saudara, untuk kita bawa kepada Tuhan. Saudara-saudara kasih Tuhan, dengan segenap jiwamu. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, saudara yang ada di rumah atau dimanapun saudara berada. Pesan firman Tuhan, baik pada saya, baik kepada kita sekalian. Bagaimana ketika dalam kehidupanmu yang Tuhan berikan? Iya, saudara-saudara, hari-hari yang Tuhan berikan. Apa yang sudah kau berikan kepada Tuhan? Saudara-saudara, saya mau sampaikan pesan firman Tuhan di sini. Ini menjadi penting di dalam kehidupan kita. Mari kita mau terus memiliki persekutuan dengan Tuhan. Mari kita mau terus mengasihi Tuhan. Kita mau takut akan Tuhan. Dan semuanya itu dilandasi oleh hati yang sungguh-sungguh pada Tuhan. Melayani Tuhan, mengiring Tuhan dengan hati yang sungguh-sungguh. Bahkan firman berkata, dengan segenap jiwamu. Ayat terakhir saya mau baca, saudara-saudara. Dalam tulisan kitab Roma pasal 12, saudara tahu semua, ayat 1 berkata begini, karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuh ini, ya, persembahkan tubuh ini, ya, yang tadi saya sampaikan dalam tulisan kitab Ulangan, ya, tubuhmu sebagai persembahan, persembahan itu bicara sesuatu yang kita persembahkan, kita berikan. Dan ini konteksnya kita berikan kepada Tuhan. Sebagai persembahan yang hidup. Ya saudara. Yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Amin. Tuhan Yesus memberkati saudara-saudara sekalian. Kiranya Roh Kudus meterangkan firman-Nya di dalam kita. Mari persembahkanlah tubuhmu kepada Tuhan. Sebagai persembahan yang hidup. Yang berkenan. Dan itu adalah ibadahmu yang sejati. Doa saya bagi Bapak Ibu saudara-saudara sekalian. Dimanapun saudara berada dalam tugas pekerjaan. Tuhan kiranya menolong, berkat-berkat Tuhan terus dilimpahkan bagi saudara-saudara sekalian. Puji Tuhan. Mari kita berdoa, saudara berdoa. Bapa, hamba berdoa untuk jemaat Tuhan, khusus jemaat GP Sula Gracia yang mendengarkan tayangan ini, dimanapun mereka berada. Tuhan melawat setiap mereka. Biar kiranya mereka menjadi pribadi yang sungguh-sungguh di dalam Tuhan. Walau dalam keadaan kondisi yang tidak menentu, tapi mereka mau tetap setia kepada Tuhan. Mereka terus menaruh harapannya kepada Engkau. Hamba serahkan seluruh jemaat dalam tangan-Mu, atau siapapun yang mendengarkan tayangan ini. Apa yang Kau minta dari kami, biar kami mau terus mengasihi Tuhan, kami mau takut akan Tuhan, kami mau berjalan seturut dengan kehendak-Mu, dan kami mau setia memiliki sebuah persekutuan hubungan kami dengan Tuhan, setia beribadah kepada Engkau. Terima kasih Tuhan. Dan kami percaya ketika kami datang dengan hati, dengan jiwa, dengan kesungguhan hati, maka kami boleh menikmati berkat-Mu. Bahkan ada pemulihan yang lebih dahsyat lagi yang Tuhan kerjakan dalam hidup kami. Baik dalam hidup pribadi juga pun dalam kehidupan keluarga. Saat ini hamba berdoa, berkat-Mu menjadi bagian setiap kami semua. Baik berkat jasmani, berkat rohani, penyertaan, perlindungan, pertolongan Tuhan Yesus jadi bagian kami. Seluruh jemaat Tuhan. Terima kasih Bapa, berkati umat-Mu dalam tugas pekerjaan. Apa yang mereka kerjakan layak berkenan di hadapan Tuhan. Tuhan sumber segala berkat. Tuhan curahkan limpahkan berkat-Mu. Yang sakit disembuhkan, yang lemah memperoleh kekuatan. Kami bersyukur Bapa,
Ini doa kami. Dan berkat-Mu jadi bagian kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara-saudara sekalian. Salam sehat selalu untuk Bapak Ibu Saudara sekalian.